Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab 14 Designing Market Driven Organization dengan saya sendiri, Sarah Sasti Ayu Nabila dengan NPM 18510111002 dan rekan saya Ines Arnesti dengan NPM 18110111042 Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Genap Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 14 Designing Market Driven Organization dengan pembahasan yaitu yang pertama ada tentang pertimbangan desain organisasi, yang kedua opsi desain organisasi, yang ketiga memilih desain organisasi, dan yang keempat dimensi organisasi global. 1. Pertimbangan dalam organisasi. Designing Market Driven Organization merupakan suatu bukti yang berdasarkan menunjukkan tentang pentingnya menyejajarkan strategi dan kemampuan organisasi dengan pasar dalam rangka menyediakan bagi pelanggan suatu nilai unggul. Perubahan organisasi adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan. Market Driven Organization harus merubah desainnya, peran, dan aktivitas agar sejalan dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari desain organisasi pemasaran yaitu pertama, mencocokkan struktur pada tujuan strategis dan mengarahkan perubahan perusahaan. Yang kedua, memutuskan dalam perluasan proses desain tipe organisasi. Yang ketiga, menemukan kebutuhan untuk mendesain nilai yang menciptakan aktivitas di sekitar pelanggan. Yang keempat, bekerja sama dengan organisasi independen untuk performa aktivitas pemasaran. Dan yang kelima, memahami pengaruh internet dalam proses organisasi. Pertimbangan dalam organisasi harus melihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi and organization. Sebagai strategi perubahan dan peningkatan dalam perusahaan, mungkin diperlukan untuk menyesuaikan kembali isu dalam mengimplementasikan strategi pasar. Yang kedua, hybrid process type structure. Struktur besar dibangun perusahaan ke arah proses bisnis horizontal ketika mengintegrasikan fungsi pemasaran, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi khusus penelitian dan pengembangan pemasaran. Yang ketiga, the challenge of integration. Pengembangan bentuk baru organisasi dengan spesialisasi baru dan hubungan internal dan proses menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian efektif di sekitar drivers of customer value. Selanjutnya, opsi desain organisasi. Pengkhususan fungsional selalu dengan satu pertimbangan dalam pemilihan desain organisasi. Pengkhususan fungsi adalah menarik karena mengembangkan keahlian, sumber daya, dan keterampilan dalam setiap bagian aktivitas. Penekanan pada fungsi memungkinkan sedikit dalam percobaan untuk aktivitas langsung ke arah target pasar, produk, dan konsumen. Jangkauan target pasar dan produk juga mempengaruhi desain organisasi. Dalam diskusi ini, pemilihan desain organisasi kita asumsikan bahwa pemasaran organisasi merupakan bagian strategi bisnis unit. Perusahaan dengan 2 atau lebih unit bisnis mungkin memiliki organisasi pemasaran perusahaan sebaik organisasi pemasaran unit bisnis. 1. Traditional design. Bentuk utama dari desain organisasi pemasaran adalah fungsional, produk, pasar, dan desain matriks. 2. Functional organizational design. Desain ini menunjuk departemen-departemen, kelompok-kelompok atau individu-individu yang bertanggung jawab untuk aktivitas khusus seperti advertising dan promosi penjualan harga. Yang ketiga, marketing corporate role. Manajemen mengidentifikasikan 3 peran yang mungkin dalam corporate marketing. Yang pertama, menjalankan pelayanan kepada perusahaan dan atau unit operasinya. Yang kedua, mengatur atau memonitor kinerja aktivitas unit operasional pemasaran. Dan yang ketiga, menyediakan jasa nasihat atau konsultasi kepada manajemen dan atau unit operasinya. 4. New form of marketing organizational. Penggunaan tim karyawan yang mengelola dirinya sendiri, penekanan pada proses bisnis daripada aktivitas, dan penerapan teknologi informasi menciptakan perubahan besar dalam desain organisasi. Lalu selanjutnya memilih desain organisasi.
Desain organisasi pemasaran dipengaruhi oleh faktor pasar dan lingkungan, karakteristik organisasi dan strategi pemasaran yang dianut. Sudah tentu beberapa karakteristik dapat saling bertentangan, oleh karena itu desain organisasi mensyaratkan penetapan skala prioritas dan penyelarasan atas konsekuensi yang saling bersinggungan. 1. Organizing concept. Struktur organisasi yang diadopsi mungkin memfasilitasi penerapan dari tugas dan aktivitas tertentu. Sekali manajemen menganalisa tugas yang dijalankan dan lingkungan di mana tugas tersebut dikerjakan, hal itu harus ditentukan prioritasnya. Manajemen harus mempertimbangkan gaya manajemennya, menerima pelatihan, kinerja khusus dan karakteristik unik lain, memutuskan bagaimana mendesain suatu organisasi. Yang kedua, organizing the sales force. Dalam banyak perusahaan, tenaga penjual menjadi bagian terbesar dari organisasi pemasaran. Oleh karena itu, mengorganisasi tenaga penjualan sering menjadi bagian utama dari desain organisasi pemasaran. Organizing multiple sales channels. Mengembangkan organisasi penjualan lebih dari sekedar tenaga menjual lapangan, berarti memasukkan program pelanggan utama, telemarketing, dan atau program penjualan internet membutuhkan pengenalan tentang bagaimana mengatur jaringan saluran penjualan. Coordinating major account relationship. Tinjauan terhadap alternatif koordinasi hubungan pelanggan kunci memunculkan beberapa pemikiran tentang saluran berganda. Program pelanggan utama membutuhkan pembebanan tanggung jawab pelanggan kepada manajer pelanggan. Selanjutnya, dimensi organisasi global. Penerapan strategi global suatu perusahaan menciptakan beberapa isu organisasi pemasaran yang penting. Internet memainkan peran yang penting dalam bisnis globalisasi. Banyak pelanggan membeli dan melakukan perbandingan melalui web dalam basis internasional. Persaingan menjadi mendunia bagi banyak perusahaan. 1. Issues in organizing global marketing strategy. Perbedaan utama dari pemasaran di seluruh dunia adalah bahwa pembeli berbeda-beda dalam kebutuhan, pilihan, dan prioritas. Karena perbedaan tersebut terjadi dalam pasar dalam negeri, perbedaan antar negara cenderung lebih besar. Strategi penargetan dari penentuan posisi pasar global membentuk beberapa isu organisasi pemasaran. Variation in business function. Keputusan global produk keuangan, penelitian, dan pengembangan sering sekali lebih menguntungkan daripada membuat keputusan pemasaran yang mencakup pasar tersebut. Strategi pemasaran membutuhkan kepekaan pada perbedaan budaya dan bahasa. Organizational consideration. Organisasi pemasaran yang dipilih untuk bersaing di pasar nasional dipengaruhi oleh cakupan pasar dan strategi memasuki pasar. Yang kedua, coordination and communication. Mengorganisasi kegiatan pemasaran untuk melayani pasar internasional mengakibatkan dibutuhkannya koordinasi dan komunikasi. Batasan bahasa dan jarak memperumit hubungan organisasi. Strategic alliance. Laju pembentukan aliansi strategis internasional meningkat tajam selama 1 dekade terakhir. Keefektifan dari aliansi tergantung dari sejauh mana hubungan operasi yang berkelanjutan dibentuk dan dikelola dan bagaimana para partner dapat bekerja sama dengan baik. Executive qualification. Pengalaman internasional semakin menjadi persyaratan bagi para eksekutif pada abad 21 ini. Mengelola operasi pemasaran internasional membutuhkan pengetahuan tentang keuangan, distribusi, proses produksi, dan fungsi bisnis lainnya. Dan kesimpulan dari bab ini adalah dalam mempertimbangkan desain organisasi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu strategi and organization, hybrid process type structure, the challenge of integration, partnering with other organization, dan impact of the internet on organization, design decision. Yang masing-masing aspek memiliki tujuan tertentu yang saling berkesinambungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.